Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang yang menewaskan ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia bakal dihadirkan saat proses rekonstruksi di Jalan Cagak, Subang Rabu, 22 November 2023. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, selain Yosef, tersangka lain yakni M. Ramdhanu alias Danu juga bakal dibawa saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara, TKP. Rekonstruksi juga akan menghadirkan Kompolnas dan LPSK. Kehadiran Yosef di lokasi kejadian saat rekonstruksi nanti diharapkan dapat mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan ini. Selain itu, kata dia, rekonstruksi juga bakal dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan sejumlah anggota polisi lain untuk melakukan pengamanan. Sebab, dikhawatirkan banyak masyarakat yang menonton proses rekonstruksi tersebut. Sebelumnya, Surawan mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, bakal terungkap saat proses rekonstruksi, termasuk peran dari masing-masing tersangka. Dalam perkara ini, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melakukan beberapa kali olah TKP ulang, setelah salah satu pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke Polda Jabar. Selain itu, di Treskrimum Polda Jabar juga telah melakukan prarekonstruksi beberapa pekan lalu. Total ada sekitar 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi tersebut. Saat ini, Polda Jabar telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kelimanya adalah suami korban Yosef, M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosef serta Arigi dan Abi anak dari Mimin. Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik. Dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Karena kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Kunsa Channel bersama saya Sasana tentunya. Apa kabar? Semoga kabar hari ini kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. Kalau kemarin kita telah membahas ya bahwa kepolisian ini akan menggelar rekonstruksi besok Rabu tanggal 22 November tahun 2023 ya, dimana kepolisian sudah sangat merasa yakin dengan apa yang diterangkan oleh Danu. Di situ mereka yakin kelima tersangka ini terlibat dalam kasus ini dan sudah mempunyai alat-alat bukti. Walaupun ada pengingkaran oleh 4 orang saksi bahwa mereka tidak terlibat. Dan daya upaya dari pengacara mereka, yaitu Pak Rohman selaku pengacaranya Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi ini menghadirkan saksi-saksi yang memperkuat alibi mereka dan katanya juga akan menempuh jalur pra-peradilan. Ya, itu bagus ya. Jadi kita nantinya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang jujur. Nah, di video yang lalu juga kita telah membahas tentang keterlibatan. Diduga ada keterlibatan 3 oknum polisi, 1 perwira, 2 bintara dalam hal pembersihan TKP atau mungkin bisa disebut obstruction of justice atas kasus ini. Siapa mereka kira-kira? Menurut kalian kira-kira 3
oknum aparat tersebut siapa, yang konon ceritanya ada ikatan kekeluargaan dengan salah satu tersangka. Pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Nah, demikian tadi ya. Sudah kita simak bersama keterangan dari Kabid-Humas Polda Jabar, yaitu Bapak Pol Kombes Ibrahim Tompo, yang menjelaskan keterlibatan 3 oknum aparat pasca kejadian ya, tepatnya mungkin di tanggal 19. Juga ada 2 warga sipil ya, mungkin yang dimaksud siapa, apakah Pak M atau Banpol U dan lain sebagainya. Oke, kalau mereka terlibat di sana, terus melakukan pembersihan dan mungkin juga penghilangan barang bukti, ini kira-kira apa yang mereka hilangkan? Pertama, ada kejadian aneh, yaitu berkaitan dengan mobil Yaris. Mobil Yaris ini, setahu saya, dalam saya mengawal kasus ini, mengikuti berita-berita itu, waktu olah TKP di tanggal 18 itu seperti tidak tersentuh sama sekali.
Tapi kenapa di tanggal 19-nya itu dibawa pergi? Bukannya ke Polsek, tapi ke rumah Wak Lilis. Dan setelah itu nggak tahu ya, ada perdebatan yang katanya dibawa ke rumah Arif, ada yang bilang dibawa Yoris. Nah ini kita juga nggak tahu persis. Terus apa yang dilakukan dengan mobil Yaris tersebut? Dicucikah? Diapakankah? Karena ada juga yang janggal, katanya tidak terkunci, kata Pak Kades. Kenapa mobil itu tidak terkunci? Kalau kita kaitkan dengan mobil Yaris ini, ya ada rumor juga yang mengatakan di bawah jam 9 itu mobil Yaris pergi, tidak ada di tempat. Mungkin Amel beli gorengan ya, seperti yang dikatakan Yoris juga ada informasi sebelum kejadian itu Amel itu memposting beli gorengan yang jumlahnya tidak sedikit. Artinya di malam itu ada orang-orang yang bertamu ke sana. Nah ini sendiri saya juga masih bertanya-tanya ya. Padahal Danu dan Pak Yosep datang ke TKP itu sekitar jam setengah 10 atau jam 10-an malam. Berarti sebelum jam itu kemungkinan ada tamu. Tamu yang kita tahu ya dari media dan lewat pengakuannya yaitu saksi Mang Deden. Beliau hanya sekedar mampir kurang lebih 5 menit. Jadi impossible ya, di dalam waktu 5 menit hanya selo terus Amel beli gorengan. Mungkin setelah Mang Deden pergi, karena saat itu kedua korban ada di depan teras dan Pak Deden sempat ketemu Pak Yosep di dalam, hanya sekitar 5 menit. Itu dia jam setengah 8. Nah mungkin jam 8 ke sana sebelum Pak Yosep itu pergi menemui Danu di warnet, bisa jadi di situ ada tamu. Kita nantikan ya, sebelum berkasnya dinaikkan ke JPU kan biasanya ada press release di mana di situ dihadirkan para tersangka, diceritakan kronologinya, terus alat-alat buktinya, juga barang-barang bukti ada semua. Kita nantikan itu. Yang jelas kita kawal terus kasus ini. Terus tadi untuk keterlibatan 3 oknum aparat ini kan juga masih didalami. Sebenarnya dari mereka sendiri kita berharap sih ada suatu kejujuran ya. Kenapa mereka diduga melakukan pembersihan TKP? Atas inisiatif sendiri atau atas suruhan orang atau bagaimana? Nah ini bisa diurut ke atas seperti yang kemarin saya bilang, jangan-jangan tidak mentok sampai ke perwira, karena mengingat kasus ini 2 tahun lebih belum juga bisa diungkap. Baru-baru kali ini setelah ada pengakuan Ramdhanu, kasus ini mulai terbongkar ya. Ya walaupun masih banyak mempertanyakan apakah Danu ini sudah cukup jujur 100% atau belum, tapi begini logikanya, dia menyerahkan diri terus mengakui perbuatan dan dosa-dosanya dan ingin menjadi justice kolaborator ya, dengan harapan nantinya bisa mendapatkan keringanan, ingin dilindungi oleh LPSK ya. Saya yakin dari perkataan-perkataan Danu ini walaupun belum dijamin 100%, tapi paling tidak mayoritas ia katakan apa adanya. Walaupun banyak asumsi, jangan-jangan memang betul kejadiannya seperti itu, tapi orang-orang yang dituduhkan oleh Danu ini itu hanyalah pengkambing hitaman. Kita pikir kepolisian tidak bodoh ya, pasti mereka sudah menganalisa, mengamati antara keterangan Danu dengan olah TKP awal-awal kok banyak kecocokan, dan mungkin juga ditemukan alat-alat bukti yang mendukung. Seperti contoh Pak Yosep, terdapat noda merah di pakaiannya yang identik ya dengan kedua korban. Ini baru yang tersiar di media, belum nanti tahu-tahu ada CCTV ya yang memperlihatkan keempat tersangka pergerakannya, juga mungkin sinyal-sinyal BTS HP mereka masing-masing dan lain-lain masih banyak, atau saksi-saksi yang masih misterius, masih disembunyikan oleh Polda Jabar akan dikeluarkan saat persidangan. Kita juga tahu itu adalah satu strategis. Kalau kepolisian itu merasa yakin bahwa kasus ini segera dilimpahkan ke JPU, saya lebih percaya kepada pihak penyidik daripada sanggahan dari
beberapa tersangka bahwa malam itu tidak terlibat. Ya, ini kalau kepolisian memang segera melimpahkan kasus ini ke JPU, artinya mereka sudah yakin dan cukup punya alat bukti. Dengan siapa lagi kalau kita nggak percaya kepada mereka? 2 tahun lebih kasus ini menggantung. Ini saatnya mereka membongkar hal ini. Nah, ayo kita dukung bersama ya apa yang dilakukan oleh Polda Jabar. Ini saatnya kasus sudah terungkap. Jangan sampai terpecah kembali konsennya karena ada isu-isu liar di luar sana, di luar kepolisian. Ya, kalau memang merasa bahwa beberapa tersangka, Pak Yosef, Bu Mimin, Abi, dan Arigi benar-benar tidak terlibat dan mempunyai cukup bukti yang tidak terbantahkan, ya silahkan. Sesuai apa yang akan dilakukan oleh Pak Rohman, yaitu akan menempuh jalur pra-peradilan. Jadi masyarakat nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, dimana di situ kalau memang pra-peradilannya diterima, ya kita support, kita dukung mereka untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Siapa tahu Pak Yosef tahu. Sebagai kepala rumah tangga mungkin mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh kedua korban kalau memang Pak Yosef bukan pelakunya. Ini masih kita kedepankan asas praduga tak bersalah ya, sebelum ada ingkrah di pengadilan. Kita saksikan bersama nanti rekonstruksinya seperti apa. Apakah akan ada tersangka baru yang tidak kita sangka-sangka, atau kepolisian menghadirkan suatu kejutan-kejutan buat kita karena rencananya ada 95 adegan di sana ya. Terus nanti keterangan yang kita dapat apa. Setelah ini kita berharap ada gelar perkara dan segera berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Dari saya itu kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau kalian ada tanggapan, ada komentar, silahkan cantumkan di kolom komentar. Yang suka silahkan di like. Yang belum pernah subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.